3 fakta unik Timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bantai Brunei 6-0. Vietnam menangis digulung Korea Selatan setengah lusin. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. 3 fakta unik Timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Brunei Darussalam pada leg kedua pada Selasa 17 Oktober 2023 malam di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah. Timnas Indonesia menang telak 6-0 berkat 2 gol Hoki Caraka pada babak pertama dan sebiji gol dari Egy Maulana Fikri. Pada babak kedua, Timnas Indonesia menambah 3 gol lagi masing-masing lewat Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Ramadan Sananta. Berkat kemenangan 6-0, Timnas Indonesia memastikan tiket ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan agregat 12-0. Anak asuh Sintayong itu ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina pada babak berikutnya. Kali ini kami akan mengulas 3 fakta menarik yang tercipta seusai duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Yang pertama, gol pertama Hoki Caraka di Timnas Indonesia. Hoki Caraka menancapkan sejarah setelah mencetak gol pertamanya buat Timnas Indonesia senior. Tak cuma sekali, ia mencetak 2 gol ke gawang Brunei. Laga kedua melawan Brunei Darussalam adalah pertandingan kedua striker PSS Sleman tersebut buat Timnas Indonesia. Laga pertamanya juga melawan Brunei, tetapi ia cuma mencatatkan assist saja. Yang kedua, assist pertama Sandy Walsh. Selain Hoki Caraka, ada Sandy Walsh yang mencapai milestone bersama Timnas Indonesia. Ia mencetak assist pertamanya buat Merah Putih. Sebagai seorang bek kanan, memberikan assist merupakan salah satu peran penting, dan Sandy telah menunjukkan sumbangsinya dari 3 pertandingan selama bersama Timnas Indonesia. Yang ketiga, 4 pemain kuasai tabel top scorer kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 pemain Timnas Indonesia menguasai daftar top scorer, bahkan 2 diantaranya berada di puncak dengan 3 gol, yakni Ramadan Sananta dan Dimas Drajat. 2 pemain lainnya adalah Rizky Ridho dan Hoki Caraka. Adapun mereka bersanding dengan Neymar dan Rodrigo. Kandaskan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0, begini pesan Erick Thohir. Timnas Indonesia memastikan merebut tiket ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Brunei Darussalam pada leg kedua dengan skor 6-0. Hasil ini membuat Timnas Indonesia lolos ke grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif hasil Timnas Indonesia yang memastikan melenggang ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Erick menilai seluruh lawan di grup F adalah tim tangguh. Namun Erick menegaskan Timnas akan bermain habis-habisan dan siap tempur demi tiket ke putaran final kualifikasi. Kami respect dengan lawan yang sudah menanti di grup F. Namun Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur melawan Irak, Vietnam, dan Filipina demi tiket ke putaran final kualifikasi, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan setiap lawan di grup F adalah lawan yang tangguh. Namun Erick optimis Timnas Indonesia memiliki kualitas dan kapasitas untuk bersaing merebut tiket ke babak final kualifikasi. Indonesia respect dengan setiap lawan yang akan dihadapi, tapi kami juga yakin dengan kualitas Timnas Indonesia siap bertempur dengan lawan manapun, kata Erick Thohir menegaskan. Timnas Indonesia bantai Brunei 6-0, Vietnam menangis digulung Korea Selatan setengah lusin. Timnas Vietnam menjadi bulan-bulanan. Tim berjuluk Golden Star Warrior itu dibantai Timnas Korea Selatan. Timnas Vietnam digulung tuan rumah Korea Selatan dengan 6 gol tanpa balas dalam FIFA Matchday di Stadion World Cup Stadium Suwon pada Selasa 17 Oktober 2023 malam. 6 gol Korea Selatan ke gawang Vietnam dicetak oleh Kim Min Jae pada menit ke-5, Hwang Hee-chan pada menit ke-27, gol bunuh diri Po Min Trong pada menit ke-50, Son Heung-min pada menit ke-61, Lee Kang-in pada menit ke-70, dan Zhou Won-yong pada menit ke-86. Pada menit ke-61, Timnas Vietnam harus bermain dengan 10 pemain. Bek Golden Star Warrior Bu Hong Fit An menerima kartu kuning kedua pada menit ke-61 yang berujung kartu merah. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara berturut-turut untuk Timnas Vietnam pada FIFA Matchday Oktober 2023.
Sebelumnya, armada Philipp Toro serta Kluk 02 dari timnas Cina pada 10 Oktober 2023 dan Keo 02 dari timnas Uzbekistan pada 3 hari berselang. Pada hari yang sama, timnas Indonesia berhasil melumat Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Bek andalan timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri. Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama timnas senior, dia sudah mencatatkan 24 caps sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Pada Liga 1 2023-2024, dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Musim lalu, Rizky Ridho juga menjadi salah satu pemain andalan Persebaya Surabaya. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga tahun 2026. Namun, dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangan di masa depan. Pastinya ada untuk bermain di luar negeri. Semoga ada kesempatannya. Insya Allah saya bermain di luar negeri, kata Rizky Ridho. Menariknya, deretan bek timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandi Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Sen Patinama. Pemain kelahiran Surabaya ini menceritakan pengalaman yang tidak terlupakan di timnas Indonesia. Tepatnya saat dia masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sintayong menunjuk Ridho sebagai kapten saat bertarung melawan timnas U23 Taiwan dan Turkmenistan. Dia juga tidak tergantikan sebagai bek dan turun di menit pertama. Saat mendapatkan tugas tersebut, dia mengaku kaget. Pasalnya, dia memimpin skuad Garuda Muda untuk pertama kalinya. Namun, ketenangan Ridho menjadi sorotan dan akhirnya mereka sukses menembus Piala Asia U23 2024. Man of the Match Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Penyerang timnas Indonesia Hoki Caraka terpilih menjadi Man of the Match pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam. Sang striker menunjukkan bahwa ia sanggup jadi pembeda di laga ini. Beberapa saat yang lalu, timnas Indonesia bertanding di Stadion Hassanal Bolkiah Stadium. Mereka menantang tuan rumah Brunei Darussalam di leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia. Unggul 6-0 di leg pertama, timnas Indonesia mampu tampil menekan sejak awal pertandingan. Garuda Indonesia mampu memenangkan leg kedua ini dengan skor identik 6-0. Di laga ini, Hoki Caraka membuktikan bahwa ia sudah siap bermain di level timnas senior. Di leg pertama kemarin, ia juga diberikan kesempatan jadi striker. Namun, ia gagal mencetak gol di laga pertama kemarin. Namun di leg kedua ini, ia berhasil membuktikan ketajamannya. Ia mencetak 2 gol di laga ini sehingga timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Kontribusi Hoki Caraka tidak hanya mencetak 2 gol di laga ini. Striker PSS Sleman itu juga mencetak 1 assist di laga ini. Ia membuat assist untuk gol Egy Maulana Fikri di laga ini. Alhasil, timnas Indonesia mampu memperlebar kedudukan menjadi 2-0 di laga ini. Dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist membuat Hoki Caraka kami nobatkan sebagai Man of the Match di laga kali ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.